Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari laporan pendugaan daerah penangkapan Tunus obesus atau ikan mata besar berdasarkan parameter oceanografi dan maksimum entropi. Selanjutnya, di sini ada anggota kelompok yaitu terdiri dari Anissa Rima, Alexander Marcelino, Hafiz Ganesha Jaya, dan saya sendiri, Dava Livarwan. Mulai dari latar belakang. Jadi latar belakang ini, Indonesia memiliki keunggulan geografis dalam perikanan tuna penting dalam ekonomi dan nutrisi. Selanjutnya, ikan tuna mata besar, Tunus obesus, hidup pada suhu 13-29 derajat Celcius. Model maksimum entropi (MaxN) digunakan untuk memprediksi daerah penangkapan ikan menggunakan data oceanografi. Jadi model ini membantu nelayan di WPP 717 untuk menemukan fishing ground. Lanjut ke dalam rumusan masalah. Jadi nelayan tidak memiliki informasi yang pasti mengenai pengaruh parameter lingkungan seperti suhu permukaan laut, klorofil A, dan salinitas terhadap WPP 717 di pelimpahan ikan tuna mata besar. Kemudian lanjut ke tujuan penelitian. Yang pertama itu mengetahui daerah penangkapan ikan tuna mata besar di WP 717. Dan yang kedua, mengetahui pengaruh parameter suhu permukaan laut, klorofil A, dan salinitas pada kelimpahan ikan tuna mata besar dan sebaran kapal di WPP 717. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai pembelajaran dalam mengenali persebaran ikan tuna mata besar yang berada dalam WPP 717. Yang kedua adalah dapat mempelajari software seperti ArcGIS, Microsoft Excel, SIDAS, dan MaxN. Hal tersebut menjadikan suatu pengetahuan atau wawasan dalam mengolah bentuk data penelitian persebaran ikan di WPP 717. Yang ketiga, penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan rujukan bagi nelayan untuk mendapatkan suatu bentuk olahan data serta penjelasan yang dapat diperoleh. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada saat mata kuliah praktikum daerah penangkapan ikan pada tanggal 8 Februari sampai 24 Februari 2024, setiap hari Kamis jam 13.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Dalam penelitian DPI ini dilakukan menggunakan data citra satelit periode Januari sampai Desember tahun 2020. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, laptop yang digunakan untuk mengolah data penelitian. Kemudian SIDAS yaitu untuk ekstraksi nilai parameter oceanografi. Yang ketiga ada Microsoft Excel untuk mengolah data hasil MaxN. Yang keempat ada ArcGIS untuk memetakan daerah potensial penangkapan menurut parameter oceanografi serta sebaran posisi kapal. Dan yang terakhir adalah MaxN untuk memetakan peta kesesuaian habitat ikan tuna mata besar. Kemudian ada diagram alir yang dapat dilihat, ada 3 data, yaitu data tangkapan, data klorofil A, suhu permukaan laut salinitas, dan data FIIRS. Data tangkapan ini adalah data logbook yang formatnya CSV. Kemudian data klorofil A, SPL, dan salinitas itu diekstraksi menggunakan SIDAS, kemudian diinterpolasi menggunakan ArcMap dan menjadi peta distribusi klorofil A, suhu permukaan laut, dan salinitas. Yang terakhir, data FIIRS ini kemudian diolah menjadi overlay distribusi kapal. Kemudian data lokasi penangkapan atau logbook CSV tadi dengan data distribusi klorofil A, SPL, dan salinitas diolah menggunakan maksimum entropi yang kemudian menjadi peta kesesuaian habitat. Dari peta kesesuaian habitat ditambah dengan peta overlay distribusi kapal yang kemudian menjadi peta kesesuaian habitat dan sebaran posisi kapal. Analisis data. Analisis data yang pertama adalah analisis spatial overlay untuk memetakan sebaran klorofil A, suhu permukaan laut, salinitas, dan kecepatan arus di WPP 717. Analisis ini mengolah data citra
klorofil A, suhu permukaan laut, salinitas, dan FIIRS DNB. Hasilnya adalah peta sebaran klorofil A, suhu, salinitas, dan kecepatan arus yang dikombinasikan dengan posisi kapal di WPP 717 selama periode Januari sampai Desember 2023. Analisis data kedua yaitu analisis model Max-N untuk memodelkan peta distribusi kapal penangkap ikan di WPP 717. Analisis maksimum entropi model menjelaskan mengenai peluang kepekatan direpresentasikan oleh sebaran probability of presence di atas variabel data lingkungan. Data penangkapan yang disorting dari logbook kemudian dimuat dalam format CSV. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Berikut adalah distribusi konsentrasi klorofil A, suhu permukaan laut, dan salinitas dengan sebaran kapal di WWP 717. Dapat dilihat pada GIF distribusi konsentrasi klorofil A. Sebaran spasial konsentrasi klorofil A bulanan menunjukkan bahwa klorofil A lebih tinggi di sekitar pesisir Pulau Papua dan daerah pesisir utara Papua. Hal ini disebabkan karena bagian pesisir Pulau Papua memiliki banyak fitoplankton yang menghasilkan banyak klorofil A dan mengalir ke wilayah perairan laut. Konsentrasi klorofil A mengalami perubahan atau fluktuasi setiap bulannya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh adanya perubahan dan peralihan musim yang terjadi di Indonesia. Berikutnya ada kurva respon kesesuaian habitat ikan tuna mata besar atau Tunus obesus. Yang pertama ada kurva respon klorofil A. Pada kurva respon klorofil A tahun 2023 menunjukkan bahwa kemungkinan nilai klorofil tertinggi ada pada bulan November dengan kisaran 0,10 sampai 0,9 mg per meter kubik. Hal ini menunjukkan bahwa pada bulan November merupakan distribusi tertinggi ikan tuna mata besar. Hasil dan pembahasan. Pendugaan kontribusi parameter. Uji Jekniff menunjukkan pengaruh parameter lingkungan terhadap model. Warna biru tua menunjukkan nilai pengaruh masing-masing variabel. Biru muda menunjukkan pengaruh tanpa variabel tersebut, dan merah menunjukkan evaluasi keseluruhan model yang mencerminkan kontribusi variabel terhadap kehadiran tuna mata besar. Hasil ini menyimpulkan bahwa parameter yang paling berpengaruh terhadap spasial penangkapan ikan tuna mata besar adalah salinitas pada bulan April dengan nilai salinitas 0,88 PSU dari total 0,78 sampai 0,98 PSU. Bisa dilihat ini grafiknya. Oke. Selanjutnya peta kesesuaian habitat ikan tuna mata besar Tunus obesus. Peta kesesuaian habitat menunjukkan nilai HSI Habitat Suitability Index antara 0 sampai 1 dengan nilai yang lebih tinggi menandakan tingkat kesesuaian habitat yang lebih tinggi untuk tuna mata besar di WPP 717. Pola persebaran hampir seragam di setiap musim. Bulan April menunjukkan AUC stabil 0,8 sampai 0,9 dengan nilai HSI mendekati 1 pada musim peralihan 2. Pada bulan Maret, April, Mei, rata-rata HSI di musim barat, peralihan 1, timur, dan peralihan 2 berkisar 0,8 sampai 0,9. Misalnya bulan Januari memiliki AUC 0,887, bulan Juli memiliki AUC 0,980. Ya, bisa dilihat ini peta kesesuaian habitatnya. Baik, lanjutan dari hasil dan pembahasan. Peta perkiraan daerah penangkapan ikan di WPP 717
oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi peta perkiraan daerah penangkapan ikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan membagi wilayah Indonesia menjadi beberapa bagian seperti Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kemudian ada lagi Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ini membantu nelayan dengan informasi tentang zona penangkapan, potensi penangkapan, arus, dan kecepatan angin. Baik, sekarang kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu, pada analisis ini menunjukkan bahwa bulan April dan musim pelayan 2, September sampai November adalah periode dengan kesesuaian habitat tertinggi untuk ikan tuna mata besar. Ditunjukkan oleh nilai Habitat Sustainability Index HSI yang mendekati. Satu model maksimum entropi max N menunjukkan akurasi tinggi dengan nilai AUC. Kemudian sarannya itu, untuk memahami daerah potensial penangkapan ikan, penting mengumpulkan data oceanografi seperti arus laut, tinggi permukaan laut, dan gelombang laut. Jadi pentingnya dalam memahami ini agar kita dapat meningkatkan akurasi informasi kondisi di perairan, terutama di wilayah WPP 717 dan juga di Tunus obesus atau ikan tuna besar, mata besar. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga beberapa hal yang kurang dalam presentasi ini. Semoga bisa sangat bermanfaat dan juga memberikan suatu hal yang baik untuk semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.